begitu dia agresif loncat-loncat masalah. Boleh. Kalau gitu kita akan menuju ke arah drafting. Di game yang ketiga. Fanny dan Duyo. Tim Liquid. Ya, antara Matilda dan Chip ya. Mendapatkan apa? Itu dia, masalahnya trade-nya kayaknya udah boleh dilupakan sih untuk show-nya ya. Jadi kayak Ben Hilda itu menutup banget untuk Arannya. Dan menurutku bertukar antara Chip dan Joe. Karena menurutku ya Widi pasti bakal ambil Chip-nya. Atau Chip dan Matilda. Chip Matilda, kayaknya bakal jadi opsi yang bagus sih Om. Cuma mungkin Matilda bisa jadi ditutup sama tim Liquid ID. Lepas Joe, Chip, Matilda. Dan Kayaknya bakal diambil. Dan maka lihat Bude udah di tengah-tengah dari para The Cavalry. Menjadi salah satu penunggang juga untuk mensupport tim Liquid. Wow, apakah Hilda? Gue sih suka banget main Hilda di sini jujur. Dan mereka nggak mau ada barang. Nggak apa-apa Chip sama Joe-nya nggak apa-apa. Yang penting Matildanya idok dulu yang ditutup nih. Free Chip. Dan Hilda. Wait, dan Hilda? Apakah Hildanya bakal di take away? Ya, dan setahu ya. Sama lagi dropnya? Atau jangan-jangan Carmillanya mau diambil duluan nih di 3 pick atas. Jadi kayak ngedinai untuk chipnya juga. Ya, dan satu memang di Hoshi ini mereka gak ada kecenderungan untuk menggunakan Hilda. Ya, jadi ya besar kemungkinan Hilda masih bisa dipakai kan. Oke, berarti kita ambil konklusinya adalah Carmilla di pick atas sama counternya Hilda. Boleh. Iya nggak sih? Mau nggak mau. Atau malah keluar dari bagaimana permainan 2 game tadi. Lupakan Eve-nya dulu. Mungkin nanti pick 3-nya malah ambil Faramis. Nah, masih ada Faramis, masih ada Lilia, masih ada Eve, masih ada Parsha. Kita udah ngerti fokusnya ke Eve dan Parsha. Eve, Parsha. Kita mau tahu Aurora banyak banget ini mainer soalnya. Masih banyak. Lunux masih ada, ingat Moreno. Sampai itu karena Lunux. Hildanya didinai. Didinai ternyata. Oke. Lagi-lagi apa? Cascade adalah kunci. Dan ya, kita jarang melihat ada Hilda buat Hoshi. Jadi ini sedikit, apakah ini epic? Mungkin ini kita bisa belajar dari Cascade. Cascade ambil Hildanya. Apa yang bakal dipakai Saint Lucas untuk melawan Hilda? Nah itu jawabannya. Jangan Dia tahu ketika lawan Hildanya, kita akan pick hero itu. Iya. Mencari jawaban dari musuhnya. Lagi-lagi apa karena kuncinya? Sampel. Emang harus ada percobaan sedikit gitu loh. Tapi ya, kayak yang aku bilang juga di awal, pas tadi Ranger Mas bilang soal celah. Jangan sampai nyoba sampelnya kebanyakan nih. Betul. Ya, tapi untuk satu-satu masih oke lah ya. Masih aman. Apalagi kalau dia menang. Dan menurutku di sini harus ada pertimbangan sedikit ya untuk band-nya juga. Siapa partner untuk band-nya? Jangan sampai nanti band-nya bener-bener nggak bisa untuk membuka tim fight sendirian dan kembali lagi ke Sushin. Oke. Dan ya kembali ya, dengan adanya Jushin ya range ini yang menjadi permasalahan sebenarnya karena Letter Flare tidak terlalu jauh ya buat jaraknya juga. Tapi untuk 3 pick awal ini bisa dibilang cukup strong bagi masing-masing tim dan gameplay mereka pun ya lumayan hampir terdeskripsikan, misalnya seperti dari tim Liquid ID dengan membawakan chip ya kita tahu mereka akan bisa membiarkan ya udah chipnya aja jalan sendirian, tapi yang di belakangnya ya mereka bisa split aja semuanya, nanti baru kumpul tim fight. Tunggu aba-aba dari shotgun, aku datang karena Carmilla belum ada loh. Nggak ada Carmilla. Iya. Dan kayaknya dari tim Liquid kayak dia tahu oke, kalau Carmilla udah pasti di ban, Carmilla akan ambil oleh tim RRQ, jadi kayaknya kita baru main di bawah aja Carmilla ban-nya. Gak usah buru-buru Bener sih, karena mungkin mereka bisa fokus ke hero-nya Skylar dulu. Dengan adanya Iritel itu kayak ngebebasin banget. Hilda, Zushin, Iritel, mereka berlari sih, itu powerful banget. Cloud kayaknya mungkin dipertimbangkan sejenak ya. Karena bisa ngindarin ini juga posisi dari Chip loh. Dia ngelepas disengit. Apa bisa jadi Hildanya jadi rob untuk mencari-cari Chip? Oke, setuju juga. Tapi chance-nya adalah dimakannya seorang idok ini lebih tinggi. Iya. Hilda sebagai roamer sekarang, yang pertama nggak bisa rusuh. Karena di 2 menit awal, itu udah nyebelin banget. Damage konsumsinya bisa sampai 25%. Itu tinggi banget untuk invade jungle. Jadi kayaknya resiko itu nggak bakal diambil sih. Kalaupun diambil, kayaknya dia harus ambil edit di samping. Supaya ada badan dan ada deal damage. Oke, kalau itu mungkin jadi alternatif ya. Iya, alternatifnya. Jadi masih balance. Permasalahannya editnya udah tidak ada. Itu dia. PC hero-nya. Jadi yang menurunkan power dia untuk jadi roamer makin lebih tinggi gitu loh. Kira-kira Aaron bakal main apa ya? Aaron kayak terlalu banyak sih hero yang bisa dia mainkan untuk saat ini. Sih, ya, aku setuju sih. Karena mau gimana pun ya, apalagi kita mungkin ngomongin Esmeralda yang jarang muncul aja, memungkinkan loh kalau Hilda. Karena dia bisa ambil absorb damage-nya di sana. Oke. Dan sekarang kita ngomongin ke arah kondisi hero
mid to the late game kayaknya harus punya insuransi. Gatot Kaca. Itu dia yang tadi sempat kita mention ya. Udah memang harus dia menjadi salah satu masalah untuk if nanti. Tapi aku mikir malah Gatot Kacanya di roamer sih. Lebih stabil aja gitu loh. Iya, Iya, ngejar aja. Pertama gini, gue setuju di romer 1. Ketika dia kondisinya ada ganking dari chip, dia udah standby. Jadi ini kalau misalnya kalian sadar gak? Ini yang Aran lakukan. Iya. Ketika dia ngelepas chip ke alter ego. Betul. Ini yang Aran lakukan. Kalau chipnya ternyata flicker ke belakang, yes, tetap gampang buat di pick up. Di mana black hole itu sendiri? Dilempatin langsung ya. Dilempatin. Ada Blur Guardian. Gak di-expect kayaknya dia, Om. Benar, cuman ada counternya buat ini dan ini ya, buat Gatot Kaca dan juga Hilda. Nathan gak sih pasti? Nathan atau Kari? Akhirnya, Benedetta Ini dia jawaban atas Hilda ya. Iya, Kalau tadi sempat kita mention, kalaupun emang nggak ada yang bisa menimbangkan rotasi, ya udah nggak apa-apa. Benedetta dan kalau emang ini retail, seenggaknya bisa diimbangi juga dashnya. Oke, kita udah full traffic. Fast prediction. Entah kenapa aku suka RRQ karena Hildanya bisa Hildanya diambil. RRQ oke? Iya. Profesor? Masih di RRQ kayaknya. Masih di RRQ. 2 dan Awawa. RRQ. Wow! 3 analis kita menuju ke RRQ. Akankah RRQ mengamankan game ketiga? Ataukah Team Liquid? So, Gasar, take it away. Gimana dia main Hilda ya? Yep. Drafting best di game ketiga telah selesai. Oke, Waktunya nih kita akan melihat siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan di game ini. oke, tentunya dengan satu kejutan lagi ya, Benedetta di EXP itu adalah hero by one-nya Aran kalau zaman dulu. Betul, ya wes kalau begitu. Berarti sekarang waktunya Eldorado. Kita berangkat menuju ke game yang ketiga. Oke, karena keadaan sekarang disamakan, tapi kembali match-up-nya masih berkutat di area bin dan juga Alpha. Yep. Secara head to head berarti harusnya melihat dari bin ini masih cukup unggul ya. Tapi kembali lagi nih, RRQ melepaskan chip dari seorang Widi yang tadi sempat menjadi player of the game juga. Oke, sementara Dairon kali ini mencoba ya untuk bisa memberikan gangguan distraction yang begitu baik. Tadi Revitalize sudah dibuka, tapi setidaknya sudah berhasil untuk mencari informasi siapa saja yang ada di dalam area rerumputan. Yap, dan ini dia Benedetta yang akan dibawakan juga Concussive Blast dan bahkan ada Festival of Blood untuk memaksimalkan kembali dari Spellcamp dan juga Rapture yang terselip. Dia mau memberikan damage juga, bukan cuma sekedar durable. Yep, Widi memberikan gangguan terhadap Skylar di area atas. Cuma tadi di game sama buset sakit banget satu auman yang memang sudah dikeluarkan dan terlihat dari kejauhan. Ada Unbreakable yang mungkin sebelumnya ditahan terlebih dahulu. Alright, dan juga dari jauh banget nih. Buset nyampe sana tuh Aran, oke sendirian. Sniper berhasil tadi pekocek ke arah dari satu dari guys. Hanya saja terlalu ramai. Aran yang terjebak sendirian dan first blood menjadi milik dari Tyron. Dan biasanya kalau Benedetta tetap bawa Revitalize ya beberapa kita kali ngeliat juga. Tapi yang Vengeance adalah nama tengah dari Aran. Suka banget nih pakai Vengeance-nya juga. Walaupun memang cut-nya lumayan jauh, tapi dirinya pun harus tumbang sehingga tidak di-counter. Jadi keuntungan di early game. Itu Widi sama Dairon tabrakan tuh dari sama-sama melakukan sebuah tubrukan, tapi sekarang Widi masih level 3, bisa dirinya selamat karena di bagian belakang. Coba lihat, Rinsya mencoba mengangkat tadi pergerakan dimiliki oleh Widi dan untuk sekarang ada Daironnya, Rewan mulai dan jarak ada tetap ada YSKL. Berapa play tapi ternyata tentunya berhasil diamankan bahkan. Setsujit dia pun menjadi korban Rinsya, tapi terakhir bisakah dia selamat arah. Mencoba menghasilkan damage dan Rins pun menjadi korban pula. Dan Aran membayarkan dengan satu buah keuntungan begitu besar. Tentu dia dapetin. Sujin dia makan juga. Dan itu dia satu kompensasi yang akhirnya bisa ditunjukkan oleh Aran. Dan kembali head to head bersama dengan Leia Dairon akan jauh menang jalan sih untuk Benedetta EXP. Clearnya jauh lebih cepat. Movement dan rotasinya juga akan jauh lebih cepat. Dan keuntungan dari seorang Benedetta di EXP adalah dia durable. Plus dia akan bisa ngedodge nih. Belakang, coba lihat Rinsya mencoba mengangkat tadi pergerakan dimiliki oleh Widi dan untuk sekarang ada Daironnya, Rewan mulai dan jarak ada tetap ada YSKL. Berapa play tapi ternyata tentunya berhasil diamankan bahkan. Setsujit dia pun menjadi korban Rinsya, tapi terakhir bisakah dia selamat arah. Mencoba menghasilkan damage dan Rins pun menjadi korban.
akan jauh lebih cepat, dan keuntungan dari seorang Benedetta di EXP adalah dia durable plus dia akan bisa ngedodge nih hal-hal seperti Lantern Flare dengan Ivern lainnya. Sama-sama motong jauh banget. Lo coba lihat tuh Hilda di mana, Benedetta di mana, emang LDR aja mereka ini. Aduh, jauh ya. Jauh banget. Jangan nih LDR kan jangan. Tapi Widi udah ketahuan sepertinya posisinya dengan Club Claw Cannon juga. Nah ini bedanya Chip. Oh di atas ya lah. Skylar berhasil selamat karena untuk sekarang ada Fatal Guardian yang dikeluarkan juga, dan mungkin bisa saja berbalik arah, tapi harus Shiki benar-benar memang menjadi korban. Benar-benar Rin sebagai belakang diberikan gangguan yang begitu besar, begitu masih oleh Aran, dan Aran yang mengejar di area atas. Dan mungkin tidak oleh Hilda, bisa menjadi korban, tapi Dairon masih ingin lebih looking for triple kill. Dairon dia masih berkabung, mencoba mendapatkan Widi masih mengejar semua keuntungan yang begitu bergajah. Bahkan sekarang Dairon pun masih bisa bertandingan, ada bantuan lagi dari Idol. Dairon pun masih begitu kuat di area tengah, ada waktu yang begitu berlimpah untuk Sutsujin. Iya Hilda begitu superiornya, dirinya bisa bertahan, tapi tadi Aaron Shiki dia masuk ke shortcut ya. Ya dia masuk di depan mukanya Dairon sehingga Aaron Shiki pun harus tumbang. Sementara Widi Buset, ini Widi yang benar-benar dikeroyok. Ada 3 player tapi masih berhasil melarikan diri. dan ini dia 4 poin kill yang dipegang oleh RRQ, semuanya disumbangkan oleh Dairon. Permainan agresif dan harusnya kembali menabung objektivitas karena Turtle tidak akan dikontes oleh tim Liquid ID. Yep. Sementara di atas Skylar masih bisa melawan farmingan membantu tadi ya, Sutsujin. Lagi dan lagi Aran juga mobilitasnya bagus banget loh. Ini pergerakan yang dimiliki oleh Gatot Kaca, Father of Guardian, dia pergi ke tempat yang berbeda. Ini dia ya, Gatot Kaca, otot kawat tulang besi. Wih, yang LDR bakal kalah sama yang ketemu tiap hari. Ini otot kawat tulang besi. Akunya dan sayang malah dia tadi. Oke, balik lagi. Dimana ternyata penggunaan chip ini masih belum maksimal nih sejauh ini. Karena dari tadi dia dimakan terus-terusan dan dipok. Dan juga diberikan sisi power dengan adanya Lantern Flare. Yep. Itu yang ngeganggu dari tadi. Nih idoknya juga tebel ya, mereka emang benar-benar damage-nya juga masih butuh banget dari Iron Shiki. Tapi nanti di saat Iron Shiki mungkin sudah bergabung di dalam team fight, dan Fabian kenapa nggak kena, dan Dairon melihat dari kejauhan. Dairon hadir meningkatkan mungkin CC di dalam tubuhnya, dan ternyata mundur kembali semuanya. Iya, tapi flicker ya tadi dari Rinsnya juga yang udah ke-trigger. Masih belum ada team fight lanjutan lagi, sementara ini dia Thunderbelt yang di-build oleh kedua belah EXP laner. Secara stack harusnya ini Dairon akan jauh lebih tinggi. Dia punya hybrid defense, dia punya true damage tambahan juga. Itu yang ngebuat akhirnya Dairon nyayur banget poin killnya, konklusif lagi. Yep. Ya, lagi dan lagi coba lihat pergerakan sama Hilda dan juga Benedetta nih, mereka emang gak ketemu-ketemu aja gitu. Cuman mereka berada di dalam satu area yang sama dari tadi. Saling menghindari ya. Saling menghindari. Kenapa ya? Kenapa? Harusnya ya hadapi aja, ngapain dihindari ya. Betul. Tapi ya Aran ini kembali menunjukkan bagaimana power Assassin di EXP ya, movementnya cepet, dia clear lagi juga dan memenangkan jalan sih. Ini bakal ngebuat dari Dairon terhambat, tapi secara damage deal harusnya ini masih nih di bawah dari Dairon. Apalagi dengan Revitalize juga yang dibawa, durability teamfight-nya akan bisa diperkuat dengan ada Revitalize nih. Dua bahkan yang dipegang oleh RRQ. Ini yang tadi yang pegel itu adalah Rins ya, dia tadi dikejar-kejar terus dan Yeskiel masih berhasil untuk bisa menghindar, dan Dairon yang benar-benar langsung diajar. Satu terakhir dan Dairon bermaju sama dengan apa tahu yang benar-benar tepat waktu akhirnya, tapi Dok yang berhasil langsung dilenyapkan dengan tadi lompat apa tahu yang masuk ke dalam area defense dan pemain dari tim Liquid ID. Untuk sekarang arahnya dengan Pencil sudah diaktifkan, Rins yang terjebak satu terakhir, tapi Skylar benar-benar memberikan damage-nya mengitari area musuh, dan untuk sekarang ada 2 player dari tim Liquid ID yang menjadi korban. 2 tukar 2 dan bahkan Daironnya nggak tumbang, nggak ada poin shutdown yang bisa diambil oleh tim Liquid ID. 1v1 Buset deh, di area atas Skylar dan satu terakhir Aran. Masakan jadaran berhasil, tapi di tempat yang lain Turtle menjadi milik dari Sutsujin. iya itu benar-benar alfanya Iron Shiki. Buset, dikehajar, dikejar, didorong mundur jauh banget. Bahaya ya, entropi Hampir aja Idok, hampir. kayak sinetron ya. Iya, hampir tipis banget. Itu dia cuy. Itu dari situ tadi kita bisa belajar Ul. Kalau tuh? jarak bisa didekatkan tapi tidak dengan komunikasi yang mendadak kehentikan gitu loh. Nah, tuh kan. Nah, semua relate Relate lu pada di Bandung ada daerah namanya Sukajadi. Apa tuh? Kalau suka ya harus jadi. Ya udah fokus Ini berantem loh ini mereka. Iya, karena dari tadi di fight terus-terusan, akhirnya poin kill juga balas aja. Mendadak Widi hadir, tapi Idok yang di depannya bukan pilihan yang cukup baik karena terlalu tebal.
Ibas. Alright. Dan poin kill sebenarnya masih terbilang sama ya, tapi beda dengan objektif yang bisa ditampung sama Aran Kiyoshi. Kembali lagi, Iron Shiki yang akan menjadi targeting terus-terusan juga ada Sujin. Oke, ini dia pertempurannya. Hey! Spill apa-apa digagalkan oleh Jadi Catch. Dan pertempurannya terus terjadi. Iron Shiki berusaha untuk bisa mengatakan damage count, tapi ternyata tidak. Terus sekarang ada dua player milik kita. Pemain tim Liquid ID udah bagi rasa cepat, dan sekarang Widi menjadi korban yang ketiga pakai pergerakan dalam. Pada dia dekat, tapi setidaknya Skyward dia bawa. Dan juga bahkan kali ini Iron udah mengantongi 7 poin kill. Walaupun memang terlihat dari Skyline terkena shuttle, tapi team fight panjang yang dibawa oleh kedua belah tim Iron Shiki. Oke, di tengah Iron Shiki sendirian dan Jailan siap untuk bisa mengajak akhirnya adalah Iron kembali gagal. Oke, flicker again and again dari Iron Shiki yang ternyata itu udah ada saya yang deg-degan gak apa-apa. Tapi Iron Shiki kayaknya harus turunin tensinya sih. Betul. Flicker yang miskalkulat ini fatal banget, ini grand final. Udah berapa kali? Total berarti Tiga. game kedua. Udah tiga ya? Apa yang terjadi? Miskalkulasi terus-terusan, tapi setidaknya sekarang masih ada keuntungannya di depan oleh tim Liquid ID. Kenapa? Autopilot di atas hancur, di bawah hampir loh. Hampir ya. Dan itu sebenarnya ya Nah, hancur udah sekarang. hancur, tapi dari RRQ mereka juga harus waspada dengan Benedetta yang bisa split, tapi setelah ini Extremer. Wah, ini dia nih. Nah ini Gusian 3159. Tenang aja Jo. Bang Jo. Sente Bang Jo. Oke, ini dia pergerakan dari Widi. Ada dari Cash yang dikeluarkan, tapi Lord berhasil diamankan. Sebenarnya Widi terjebak sendirian di atas tersebut. Yasni ada di bagian belakang. Widi tidak bersedia juga, tapi dia bersedia. Mengerikan di mana sekarang Skylar bersedia juga pula. Arahnya masih muntah-muntah. Tapi di bagian belakang dengan Bebas memang sudah dibuka di mana hidupnya bersedia juga, tapi tidak sudah ada pendapatan dari Daerah. Sekarang coba lihat masih dekat. Durability dia begitu besar. Daerahnya masih berusaha masuk lagi dalam rumputan home sweet home yang membuat dirinya pun terlalu kuat. Oke, pertukaran kembali terjadi, tapi kerugian besar kali dari tim Liquid ID. Ayo dikejar. Iron yang masih kira tidak. Iron Shiki. Dan itu dia damage yang disumbangkan dari Conclusive Blast plus Thunderbelt yang harusnya stacknya udah semakin berlimpah ganda. Solo kill dari Dairon membuat dari Iron Shiki tidak terkutik sama sekali. Wow, tidak berkutik sama sekali. Dan coba kita lihat kalau berada di kolom komen YouTube MPL 950.000. Kita pecahin 1 juta coba nih di channel sini aja. Penuhin semuanya, Pecahin lagi dan Lord hadir di area atas. Lord sudah dihilangkan dari Cash, tadi menabrak karena beberapa player. Iya, bicara lagi ya tentang adanya kombinasi high ground antara Gift dan juga Nathan. Sebenarnya combo ini di rally ini belum dapetin kemenangan loh. Game 1 untuk RRQ tadi masih belum berhasil. Game kedua dari tim Liquid ID nggak berhasil. Game ketiga dipakai lagi nih. Nah, dipakai lagi dan harusnya RRQ kembali tahu bagaimana winning condition mereka adalah menyelesaikan game ini secepat-cepatnya. Jangan sampai sedikit lagi. Oke, ini dia Widi. Waduh. Lenyap seketika, bukan pilihan yang baik apabila dia memanggil rekan-rekannya. Force of the Queen ngasih efek slow juga yang akhirnya membuat dari Widi pun tidak bisa bergerak secara leluasa karena secara dari spellnya juga untuk kabur ini belum ready dari Widinya yang tumbang 5 kali dan itemnya ini akan menuju ke arah Holy Crystal dari Iron. Oke, Rinse untung masih bisa menghindar dan melepaskan dia dari satu pada bahaya. Tapi sakit banget dari crossplay Miguel Skyward. Coba lihat Iron Shiki kembali terjebak. Ada beberapa player tapi Iron Shiki masih berusaha untuk bisa mendapatkan diri. Satu terakhir. Satu tampolan yang diberikan oleh Idok. Oke, tapi distraksi kembali terjadi. Aran ini dia yang akan menjadi salah satu winning condition dari tim Liquid ID, mendelay waktu game selama-lamanya, ngebawa sampai nantinya Nathan dari Iron bisa dapetin power spike. Dan ini dia Aran membeli waktu dengan panjang.
masalahnya siapapun yang keluar tadi dari shortcut terangkat deadly catch itu juga udah susah sendiri. Dan akhirnya penggunaan dari chip untuk tim Liquid ID untuk kedua kalinya ini benar-benar diantisipasi dengan cukup baik oleh RRQ. Tapi yang jadi mahal adalah targeting dari Fabian mengejar ke arah Skylar. Walaupun memang Skylarnya tumbang, tapi masalahnya rekan-rekan yang lainnya pun dibayarkan. Tapi ini Skylar free banget. Rin yang di pop up, nambah lagi movement, heavy crossbow, dan juga bahkan Iron Shiki ini sakit banget tertampar unbreakable dari Irok. Idok bener-bener dadok dok. Itu kan malah tangannya gede banget ya, kepalanya ya. Ditampol biru semua itu. Oke, Aran. Hampir saja Aran tertangkap basah, tapi setidaknya berhasil selamat di bagian belakang. Ada Skylar berhasil tertangkap, tapi Skylarnya masih berhasil kabur belakang. Sekarang apa terlalu dia terkonek karena beberapa player ada 2 player sekarang ini Liquid ID berhasil dihancurkan dan Arannya pun menjadi korban kurang mahal di mana ya skillnya total 4 player. Coba lihat di tempat yang berbeda, pergerakan dari Iron Shiki berhasil menghancurkan salah satu base turret. Dan Iron hampir, tapi dirinya pun harus pulang. Aran juga butuh Lord, mereka tetap paksa di arah tengah. Oke, ada pergerakan di mana beberapa pemain dimiliki oleh RRQ berhasil membalaskan keadaan. Dan sebenarnya tim Liquid ID, walaupun memang Carmillanya tadi di ban ya, untuk bisa mengcounter ke arah Chip, tapi padahal tim Liquid ID sendiri yang melawan Chip dengan Gatot Kaca. Dan semuanya nempel, semuanya keluar dari shortcut, kena Avatar of Guardian. Itu udah menjadi salah satu gangguan yang sangat-sangat berarti. Lagi dan lagi mereka gagal untuk bisa mendapatkan arah Skylar, tapi yang berhasil apa? Di kolom komen dari YouTube MTL sekarang sudah 1 juta view bersama. Wow! Kita pecahin lagi ya, semalam 2.900.000 peak viewers kita. Hari ini nggak tahu nih berapa kayaknya. Meledak hari ini. Meledak, dan itu dia dari Winter Crown. Tapi Aran di top lane. Oke, Aran dikejar-kejar oleh Skylar. Jadi yang begitu masif harusnya udah bisa dihasilkan oleh Skylar. Aran masih memantau jauh sampai setidaknya sekarang Rins langsung aja dihajar dengan Skylar. Apa tadi udah berhasil masuk dalam double Rins, tapi sekarang Fabian dia terjebak sendiri dan Winter Crown dikeluarkan dan daerah kembali berbeda pada akhirnya berhasil dilakukan dengan shutdown yang sudah didapatkan dan mereka mendapatkan waktu tambahan lagi untuk tim Liquid ID. Tapi tempatnya berbeda, mereka mencoba untuk bisa mendapatkan karena Skylar di mana Skylar dirinya. Skylar berhasil kabur, Skylar berhasil untuk bisa pergi. Dan memang ya targetingnya adalah Skylar, tapi again Avatar of Guardian yang menghentikan laju mereka. Dan di bagian tengah coba lihat apa yang akan terjadi. Tapi Skylar satu terakhirnya dan tidak bisa 2-1 tukar Argio. Dan itu dia satu buah overextend, overcommit, dan overhype dari tim Liquid ID yang menempel pada mereka. Bisa seharusnya mahal lebih lama lagi sampai waktu Nathan bisa dapetin power spike, tapi ternyata targeting yang gagal. Avatar of Guardian memberikan sebuah hal yang sangat-sangat membuyarkan setup yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Gokil. Terima kasih tim Liquid ID, juga terima kasih untuk RRQ di mana permainan begitu luar biasa dipertontonkan di game yang ketiga. Mengerikan, strategi, macro play, mekanik semuanya terlihat, dan di sini mereka mengatakan secara langsung kalau dua tim ini memang pantas berada di